Mari kita buka dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18. Ayat 17 dan 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara, Kristus datang supaya mereka yang percaya menemukan ibadah yang benar. Kenapa? Paulus mengingatkan di akhir zaman akan ada banyak ibadah yang palsu. Sesuatu yang palsu tidak pernah dibuat berbeda. Sesuatu yang palsu pasti dibuat mirip dengan aslinya. Dan orang awam tidak bisa membedakannya. Tetapi orang yang memahaminya, mereka akan bisa membedakannya. Tuhan banyak berbicara tentang sesuatu yang mirip tetapi tidak sama. Tuhan membagikan sebuah perumpamaan gandum dan ilalang. Keduanya tumbuh, keduanya hijau, subur. Apa yang membedakan? Sekalipun ilalang itu subur, dia tidak pernah menghasilkan buah. Dia tidak pernah menghasilkan satu bulir-bulir yang mengandung nutrisi yang dapat dinikmati oleh orang lain. Amin. Kalau ada seorang yang sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan, tetapi dia nggak pernah punya kepedulian dan belas kasihan. Saudara, saya harus katakan, Tuhan sungguh-sungguh mencurahkan kasih karunia kepada Salomo. Tetapi saya nggak pernah lihat Salomo di dalam kejayaannya dia membuat sesuatu yang mengalirkan untuk orang yang miskin, orang yang menderita. Bahkan waktu Salomo meninggal, beberapa orang datang, ayahmu mengenakan pajak terlalu berat buat kami. Anda nangkep itu? Padahal negara itu sungguh-sungguh kaya yang luar biasa. Saudara, kalau satu negara yang kaya, maka dia akan memberikan satu jaminan, satu manfaat kepada warga negaranya. Betul? Salomo orang yang penuh kasih karunia, tetapi dia gagal menemukan ibadah yang benar. Sekalipun di awal-awal hidupnya, dia sungguh orang yang dipilih Tuhan. Karena dia tidak menangkap apa itu belas kasihan dan kebenaran. Tuhan mengingatkan antara kambing dan domba. Apa bedanya? Yang satu suka berkelahi, yang satu tidak. Saya sudah melihat orang-orang dalam pelayanan sekalipun, tetapi sayang sekali, mereka begitu mudah marah. Mereka begitu mudah tersinggung. Mereka begitu mudah konflik dengan seseorang. Saudara, Tuhan memurnikan umatnya supaya kita menemukan ibadah yang benar. Amin. Kenapa? Karena ibadah yang benar mengandung janji. Ibadah yang benar membawa Anda bukan sekedar beragama, tetapi Anda berjalan bersama Tuhan. Siapakah Nuh, Abraham, Yusuf? Kita tidak dapat katakan mereka adalah orang yang beragama secara formal. Sebab mereka gak punya kitab suci. Betul? Mereka gak punya aturan tertulis. Apa yang mereka punya? Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. They walk with God.
Alkitab ini diberikan bukan supaya kita jadi ahli dalam hurufnya. Kita perlu pelajari sebagai stepping stone untuk menemukan wujudnya. Amin. Abraham memang gak punya kitab suci, tetapi dia menemukan dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dia gak punya peraturan tertulis tentang perpuluhan, tetapi Taurat itu ditaruh dalam hatinya. Amin. Dan dia melakukan. Ibadah yang benar membuat seorang mengalami kehadiran Tuhan dan menemukan janjinya. Saudara, saya ingin membagi orang dalam 4 kelompok. Orang yang menyembah Tuhan yang salah dengan cara yang salah. Yang kedua, orang yang menyembah Tuhan yang salah dengan cara dan sikap yang benar. Tanda petik. Siapa dia? Saya punya contoh. Dia ngerti itu menyembah. Sayang yang disembah keliru. Dia setia sampai mati. Dia ngerti itu menyembah. Yang ketika ada orang yang menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang salah. Saya harus katakan sebagian orang menyembah Tuhan seperti berhala. Tuhan bukan berhala. Berbeda. Berhala itu juga dihormati. Berhala itu dikasih persembahan juga, betul? Tetapi dia melakukan agenda hidupnya menurut dirinya sendiri. Berhalanya diminta untuk support dia, bukan dia mengabdi pada berhala itu. Betul? Yang keempat, orang yang menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Kita harus menemukan dan menjadi orang yang keempat. Anda tidak lagi mendengar janji. Anda mulai menikmati dan melihat janji itu hadir dalam hidup. Anda akan melihat bahwa janji firman ini bukan sebuah cerita. Ketika Anda mulai berjalan bersama Tuhan, Anda tidak mendengar kasih. Anda berjumpa, Anda menemukan aliran kasih itu. Saya tidak menjadi hilang haus saya dengan saya menyelidiki air ini. Saya baru puas ketika saya berjumpa dengan air ini. Karena air ini bukan pengetahuan. Ini satu zat yang saya butuhkan untuk hidup. Amin. Tuhan itu kehidupan. Manusia menjadi utuh hidupnya ketika dia menemukan Tuhan. Dia gak pernah menjadi manusia seutuhnya kalau dia gak mengalami Tuhan. Sperma, telur gak pernah bisa jadi manusia. Janin, kalau dia gak bertemu sperma. Anda gak pernah jadi makhluk rohani, spiritual being, sampai Anda menemukan ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar itu adalah perjanjian. Mari kita lihat dari Mazmur 50 ayat 5. Ibadah yang benar itu sebuah perjanjian. Bukan sekedar sebuah perayaan. Saya tidak menolak perayaan. Tapi ibadah yang benar adalah sebuah perjanjian. Bawalah kemari orang-orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan apa? Korban sembelihan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengadakan perjanjian. Kata perjanjian itu dalam bahasa Inggrisnya tidak umum dikenal dalam bahasa sehari-hari. Adalah covenant. Bahasa aslinya beret. Kalau nggak salah, mohon maaf saya bukan ahli bahasa Yunani atau Ibrani. Ketika Abraham bertanya tentang Ismail,
Tuhan berkata, Ismail aku berkati, tapi perjanjianku kepada Ishak. Apa itu perjanjian? Perjanjian bukan agreement dalam Alkitab, tapi covenant. Itu adalah dua orang yang menyerahkan, bukan sepakat, tapi menyerahkan hidupnya kepada pasangannya. Dan dia menyembelih binatang. Dan binatang itu menjadi simbol meterai dari perjanjian. Dan mereka melangkai binatang itu. Anda lihat? Artinya tubuh dan darahnya dipersembahkan. Dan mereka mengidentifikasi dirinya seperti binatang yang menjadi korban. Siapa yang melangkai? Keduanya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, maka Abraham mengorbankan binatang di atas mezbah. Dan ada api bersuluh berapi lewat di korban. Artinya Tuhan melangkai korban itu. Amin. Dikatakan pada hari itu Tuhan berjanji. Perjanjian itu tidak sama dengan kesepakatan. Saudara, tadi kita baca kitab Hosea. Saudara, Tuhan itu menderita, bersedia menderita untuk perjanjiannya. Bagaimana rasanya? Makanya jangan berdoa jadi nabi kalau nggak dipanggil Tuhan. Nabi itu orang yang kadang-kadang diminta untuk merasakan apa yang dalam hati Tuhan. Satu hari Hosea diperintahkan Tuhan, suruh menikahi pelacur. Bagaimana perasaan Hosea? Dia seorang imam, seorang nabi. Menikahi perempuan sundal. Kok begitu Tuhan? Ya seperti itulah aku rasanya. Ini bangsa suka berzina, tapi aku menikahi mereka. Karena perjanjianku. Sudah suka berzina, tapi tetap aku nikahi. Lalu lahir Lo-Ami. Setelah ini dikeluarkan dari lumpur kotoran, apa yang terjadi pada istrinya Hosea? Setelah berapa tahun jadi ibu rumah tangga, ternyata ketagihan melacur lagi. Catat baik-baik. Dia pergi dan melacur lagi. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Hosea setelah berapa lama? Pergi cari istrimu, bawa dia pulang. Demikian hati Tuhan. Saya kadang-kadang melihat kebenaran, saya sujud menyembah Tuhan. Itulah membuat, kebenaran itu membuat kita menghormati pernikahan. Anda pikir secara perasaan Tuhan itu kesenangan mengasihi bangsa Israel terus? Ada saat-saat dia disakiti. Betul nggak? Tapi dia memutuskan tidak berhenti mengasihi. Karena perjanjiannya. Anda boleh keliling cari Tuhan seperti itu, nggak ada. Dia bukan hanya duduk-duduk di surga, dia menderita untuk perjanjiannya. Apa yang terjadi pada Abraham? Waktu dia diminta sama Tuhan mengorbankan Ishak. Anda bisa bayangkan anak yang ditunggu-tunggu, disuruh menyembelih. Tapi Abraham sebenarnya tidak pernah menyembelih anak. Ditahan di detik terakhir. Tapi Tuhan izinkan rasanya saja. Perasaan yang bergumul. Bapak-bapak, ibu, kalau Anda punya anak kecil. Kalau anak Anda kena influenza, hidungnya buntu. Apa perasaan Anda? Saya masih ingat. Biar saya aja yang sakit. Gitu ya rasanya ya. Anda gak tega lihat anak kecil. Saudara, lebih mudah orang itu kita bunuh diri daripada menyembelih anak sendiri. Think about it. Ada bayangan waktu Abraham itu naik ke Gunung Muria. Dan itu digambarkan dengan baik dalam film The Bible.
Dia bukan siap bos. No. Nggak semudah itu. Dia teriak-teriak. Nggak bisa. Dia lebih besar dari apapun. Dia raja. Dia teriak-teriak seperti orang gila. Mungkin anaknya juga bingung. Lalu terakhir anaknya tanya, Ishak, Bapak ini ada kayunya, ada apinya, korbannya mana? Dia jawab apa? Ya kamu itu nak. Yang luar biasa, Ishak gak lari. Biarpun anak 12 tahun, kalau mau disembelih lari juga ya. Di detik terakhir ditahan. Tapi 2000 tahun yang lalu, Bapa membiarkan anaknya disembelih. Dan anak berkata, Eli, Eli, lama sabatani. For what? His covenant. Ketika Anda mengerti itu, kalau Anda angkat roti, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian. Ibadah yang sejati adalah perjanjian. Adalah hubungan suami istri. Di dalam perjanjian baru ada keintiman. Banyak orang ingin intim sama Tuhan, tapi nggak mau masuk dalam perjanjian. Kenapa? Karena ketika engkau mau masuk perjanjian, engkau harus bersedia menjadi seperti korban yang tersembelih. Dan Anda dan saya nggak akan bersedia menjadi korban yang tersembelih. Karena kita secara naluri ingin hidup. Kita nggak kepingin mati. Betul nggak? Saya ikut Tuhan, saya tahu kemana Tuhan mau bawa saya. Lama-lama saya juga tahu. Mau dibawa kemana? Saya dibawa untuk mati. The call of love is the call of death. Di Argentina ada satu hamba Tuhan yang unik. Kalau dia baptis bukan begini. Aku baptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia berkata begini, aku bunuh engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau begitu Tuhan tuh suka bunuh kita. No. Karena Tuhan itu ingin membawa kita ke dalam hidup. Untuk hidup dia harus membawa kita mati dulu. Kita dipanggil mati bukan untuk mati, untuk hidup. Sampai Paulus itu waktu nulis satu ayat, dia itu gemes. Hei orang bodoh, mana ada biji tubuh kalau gak mati? Mana ada transformasi kalau gak ada kematian? Ada dua ulat, sama-sama wanita, jadi sama-sama ingin cantik. Semua wanita kepingin cantik. Anda setuju? Amin. Yang satu masuk facial treatment, pergi salon, keluar ada lipstiknya, ada pitanya satu kuning satu hijau gitu. Tapi sayang sekali tetap ulat juga, uket. Jalannya tetap jelek juga. Yang satu doa puasa 40 hari, lalu dapat kunjungan malaikat. Shalom ulat, shalom malaikat, apa permintaanmu? Saya kepingin cantik. Seperti apa? Yang terbang, ada sayapnya warna-warni. Gak seperti sekarang itu udah merambat, uket gitu ya. Jelek banget sih saya. Baik, doamu aku kabulkan. Aku berikan resep dari surga. Gimana malaikat? Mati jadi kepompong. Ulat bilang yang bener aja lah. Kat, gua ini kepingin cantik, kok disuruh mati? Malaikat juga gak mau kalah omong. Katanya mau resep dari sorga. Ya ini resepnya, gak ada lain. Amin. Amin. Ya udah kepalang basah. Maka matilah dia jadi kepom. Dan satu hari keluar dari kepompong itu.
namanya kupu-kupu. Ibu-ibu, ini yang jawab ibu-ibu aja. Kalau ada ulat merambat, Anda teriak gimana? Hi. Kalau ada kupu-kupu terbang, wah. Oke. Pertanyaan saya, Anda mau jadi hi atau wow? Anda pikir saya nggak tahu kemana Tuhan mau bawa. Diajak mati saya. Pertanyaan berikutnya, dari mana kekuatan untuk kita bersedia mati? Karena kita semua nggak kepingin mati. Jujur. Cinta. Saya nggak ingin kehilangan cinta itu. Dan cinta lebih kuat dari maut. Ada dua kekuatan yang membuat orang bersedia mati. Benci atau cinta. Anda lihat, teroris bersedia mati untuk kebencian. Anda dipanggil bersedia mati, ego kita, untuk cinta. Covenant, perjanjian. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu sensitif dengan dosa yang menyentuh simbol perjanjiannya. Sama seperti suami, dia akan sensitif kalau urusan perzinahan. Kalau istri melakukan kesalahan, menghilangkan uang, mungkin diomelin, tapi nggak seberapa. Tapi kalau dia tidur dengan pria lain, karena seks adalah simbol perjanjian. Anda lihat, di situ Anda baru dapat jawabannya. Kenapa Imam Ili satu keluarga habis? Dia bukan mencuri, dia nggak berzina, betul? Dia nggak korupsi, dia nggak zina. Kenapa hukumannya fatal? Karena dia menghina korban sembelihan. 1 Samuel pasal 2. Why do you kick my sacrifice? Dia menghindari konflik. Dia lebih baik berdamai dengan anaknya. Satu titik, Anda nggak boleh menghindari konflik. Kadang musuh kita adalah seisi rumah untuk kebenaran. Anaknya bikin 2 dosa. Berzina dengan perempuan pelacur di sekitar bait suci. Yang kedua, mengambil korban sembelihan. Anda pernah dengar cerita itu? Hofni dan Pinahas. Dan Eli menegur dengan lembut. Dan selebihnya, saya baru tahu, dia ikut makan dan menikmati soto jeroan buatannya Hofni dan Pinahas. Betul nggak? Kenapa engkau menggemukkan dirimu? Dia gemuk karena terlalu banyak makan soto jeroan. Makan daging persembahan itu. Imam Ili menjadi gemuk dan buta. Ini ada arti rohani. Banyak orang menjadi gemuk dan buta. Dia lost his strength and his sight. Imam Eli tidak menghormati perjanjian. Sacrifice. Mazmur 50 ayat 5. Bawalah kemari orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Itulah sebabnya kenapa Usa menjamah tabut perjanjian. Dead. Ada beda seorang istri menghilangkan uang, merusakkan kendaraan atau berbuat salah lain dengan dosa perzinahan. Demikian sebaliknya pria. Karena dosa perzinahan itu menyentuh simbol perjanjian. Anda lihat? Itulah sebabnya kenapa Samson hilang kekuatannya pada saat rambutnya
Karena rambut buat seorang Nasir adalah simbol perjanjian. Semua dosa yang menyentuh simbol perjanjian, fatal. Saya nggak katakan tidak bisa diampuni, tapi fatal. Hati-hati. Itulah sebabnya kenapa Musa mukul batu karang itu tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena batu karang itu adalah simbol Kristus. Itu adalah simbol perjanjian. Tuhan nggak mau simbolnya itu dibelokkan. Tuhan hanya mau dipukul satu kali. Kalau kita nggak ngerti, Tuhan itu kok sensitif ya. Wong cuma mukul 2 kali aja. Disuruh ngomong, mukul. Kan ya nggak apa-apa toh. No. Ibadah adalah perjanjian. Lalu apa gunanya, Pak? Gunanya di dalam perjanjian ada warisan dan transfer. Transfer of wealth. Begini, ada seorang gadis desa namanya, ya saya ambil orang Jawa, Iem. Dia kerja di Surabaya di satu supermall yang bagus. Dia seorang gadis sederhana, tapi dia cantik. Dia melayani pelanggan, dia pramu niaga. Satu hari ada Pak Bambang, seorang pemuda yang konglomerat dan masih bujang. Ketemu Iem dan jatuh cinta kepada Iem. Iem itu gajinya 1 juta sebulan. Jadi 1 tahun ngumpulin berapa? Dengan bonusnya 15 juta. Kalau dia kerja 10 tahun dapat berapa? Paling-paling 200 juta. Habis dimakan 10 tahun. Tapi waktu Pak Iem pacaran dengan siapa tadi? Pak Bambang. Dan akhirnya menikah. Apa yang terjadi? Iem itu berubah namanya menjadi Bu Bambang. Dan Pak Bambang ini seorang konglomerat, punya uang harta 25 triliun. Misalnya, apa yang terjadi ketika Iem jadi Bu Bambang? Tuh. 20, ini bukan sulap, bukan sihir. 25 triliun itu menjadi bukan karena dia bekerja 48 jam sehari. Tetapi untuk dia menjadi istrinya Bu Bambang, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bu Bambang. That's covenant. Demikian Pak Bambang menyerahkan dirinya kepada Iem. Sehingga 25 triliun juga jadi miliknya. That's the power of covenant. Kalau anaknya konglomerat, dia kerja sama bapaknya. Dia menerima 2. 1 upah. Karena dia misalnya direktur pemasaran. Dapat gaji enggak? Tapi gajinya itu enggak seberapa. Dibandingkan karena dia anaknya. Amin. Anda jangan hidup karena upah. Karena covenant. Saudara, ketika seorang konglomerat punya seorang istri yang cantik. Dan istrinya ini sabar sekali. Lalu ada begundal-begundal mengganggu dia. Mbak, sini dong. Dicawil, ini orang begundal-begundal. Mungkin dia karena sabarnya, Mbok ya jangan gitu Thomas. Mungkin cuma ngomong gitu. Tapi dia cuma ngomong gitu. Tapi suaminya lihat, apa yang terjadi? Dia cuma bila boleh aja ngomong, udah enggak jangan gitu ya. Suaminya akan panggil, pengawal, tangkap dia, hajar dia. Betul enggak? Anda lihat satu cerita, Musa satu hari konflik dengan siapa? Miriam dan Harun. Dan mereka mengata-ngatai Musa. Bahasa Jawanya misui. Musa dikatakan paling lembut di dunia. Dia gak balas. Dia gak marah. Tuhannya yang marah.